Kusuma Aji dengan nomor induk mahasiswa 1010324154 dan teman saya Taufik Tista Nurhadi dengan NIM 1010324155. Kami dari kelas TK 4807 akan mempresentasikan terkait UAS hasil proyek Logika Matematika semester ganjil 2024-2025 dari kelas kami. Kebetulan kami kelompok 1 dan kami mengambil pilihan soal nomor 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait tabel kebenaran dan SOP seperti yang ada di soal. Untuk penulisan SOP itu penulisannya dibagi menjadi 3, yaitu bentuk SOP didapatkan dari mengidentifikasi baris di tabel kebenaran di mana output adalah 1. 2. Bentuk SOP sebelum disederhanakan mencantumkan seluruh minterm sesuai aturan fungsi logika. 3. Setelah disederhanakan menggunakan metode seperti map atau boolean aljabar, fungsi menjadi lebih ringkas. 2. Rangkaian logika dari SOP. Sebelum disederhanakan, kan diagram logika menunjukkan implementasi retail seperti minterm yang terdaftar dalam SOP. Terus setelah disederhanakan, diagram logika lebih sederhana setelah diproses simplifikasi menggunakan lebih sedikit gerbang logika. 3. Untuk metode penyederhanaan yang digunakan yaitu 1. Aljabar boolean. Operasi ketika digunakan untuk mengurangi jumlah retail dan gerbang logika. 2. Peta atau K-map digunakan untuk mengelompokkan nilai satu yang berdekatan sehingga menghasilkan ekspresi minimal untuk SOP. Baik, selanjutnya terkait gerbang logika SOP dari sebelum disederhanakan dan setelah disederhanakan akan dijelaskan oleh saya, Mardika Kusuma Aji. Di sini saya akan menjelaskan terkait rangkaian logika yang menggunakan logically dan hasil dari rangkaian tersebut. Eh, jadi di sini gambarnya yang pertama ada implementasi SOP dan gambar kedua ada implementasi POS dan gambar ketiga ada implementasi peta Karnaug. Ini yang saya taruh di gambar pertama. Eh, Gambar 1 dan 2 menunjukkan implementasi fungsi boolean sebelum disederhanakan. Sementara gambar 3 ini menunjukkan implementasi fungsi boolean setelah disederhanakan. Gambar 1 dan 2 memiliki banyak gerbang logika, sementara gambar 3 memiliki lebih sedikit gerbang logika. Implementasi peta Karnaug yang pertama ini lebih sederhana dibandingkan dengan gambar 1 dari SOP dan POS dari gambar 2. Kesimpulan yang bisa saya jelaskan untuk 3 gambar ini yaitu implementasi peta Karnaug lebih efisien dalam mendesain rangkaian logika karena menggunakan lebih sedikit gerbang logika. Peta Karnaug membantu menyederhanakan fungsi boolean sehingga membuat desain rangkaian logika lebih sederhana dan efisien. Dan ini adalah hasil rangkaian fisik yang kita buat dengan menggunakan 8 saklar dan outputnya ada di lampu sesuai rangkaian di atas. Ini pada saat lampu menyala dan ini pada saat lampu redup atau mati. Baik, cara kerja alatnya seperti ini. Pertama ada baterai dan kabel serabut dan beberapa saklar yaitu 8 saklar. Untuk inputnya yaitu lampu LED yang kecil. Ini ketika lampu menyala dan ini ketika lampu mati. Baik, untuk saklar yang lain itu tidak terpakai karena kita hanya memakai satu saklar untuk on off gitu. Jadi ya kita tidak memakai saklar positif dan negatif. Mungkin sekian dari kami kelompok 1, saya Mardika Kusuma Aji dan Saya Taufik Dista Nurhadi. kami izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.